Saudara mahasiswa dari berbagai aliansi melakukan unjuk rasa di depan Patung Kuda Jakarta Pusat sore hari ini. Aksi unjuk rasa rencananya dilakukan pada pukul 4 sore tadi. Sejumlah polisi sudah bersiap menjaga aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda. Mahasiswa menolak kebijakan pemerintah menaikkan sejumlah harga bahan pokok, harga BBM dan LPG serta kenaikan PPN. Mahasiswa menilai kenaikan harga sejumlah kebutuhan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat yang belum pulih di tengah pandemi. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia membantah sejumlah poster di media sosial yang akan menurunkan Presiden Joko Widodo dalam unjuk rasa pada 11 April mendatang. Bisa ke depan. Sementara itu, BEM seluruh Indonesia memastikan poster unjuk rasa dengan agenda turunkan Presiden Joko Widodo adalah hoax. Poster itu mencatut nama BEM seluruh Indonesia. Dalam demo, mahasiswa ingin bertindak sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Beredar juga di media sosial, saudara, poster aksi di Aceh pada 11 April mendatang. Dalam poster tertulis turunkan rezim Joko Widodo dengan sejumlah tuntutan, diantaranya tolak kenaikan harga BBM. BEM Universitas Syiah Kuala sudah melihat poster itu dan memastikan bukan mereka yang membuat. BEM Unsyiah juga belum pasti turun ke jalan pada 11 April nanti. Namun pada kali ini keputusan masih belum pasti dari Universitas Syiah Kuala untuk aksi turun ke jalan ataupun melakukan aksi-aksi kreatif lainnya. Tapi alhamdulillah kawan-kawan di fakultas sudah melakukan kajian, sudah membawa satu narasi yang sama, yang memang benar-benar hari ini rakyat merasakan kesusahan terkait kenaikan BBM, kemudian kelangkaan minyak goreng, hal-hal yang substantif yang memang harus kami bahas. Unjuk rasa mahasiswa hari ini digelar kelompok yang menamakan Cipayung Plus karena langkanya minyak goreng dan naiknya harga BBM Pertamax. Lalu apa langkah konkret mahasiswa yang ditujukan kepada pemerintah? Kita akan bahas bersama dengan mahasiswa perwakilan kelompok Cipayung Plus. Sudah ada Muhammad Asrul dan juga ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Edi Priyono. Selamat petang, Assalamualaikum Mas Asrul, Pak Edi, sehat ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah sehat. Oke, kita ke Mas Asrul terlebih dahulu. Mas Asrul, jadi tuntutan mahasiswa Cipayung Plus apa saja? Ya, jadi kami sudah menyebar informasi lewat flyer kami, poster-poster kami soal aksi kami hari ini. Bentuk aksi kami adalah Panggung Rakyat. Ini sebagai ruang aspirasi, ruang demokrasi dari Cipayung Plus untuk menyampaikan keresahan masyarakat hari ini. Adapun tuntutan kami adalah soal penolakan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, terus kenaikan BBM dan LPG, termasuk soal kenaikan PPN. Jadi menolak adanya kenaikan harga bahan pokok, kemudian ada LPG dan juga kenaikan dari harga Pertamax. Jadi tidak ada untuk meminta agar Presiden turun dari jabatannya, Mas Asrul? Oh, nggak ada. Dalam konsolidasi dan rapat-rapat pertemuan di Cipayung Plus, kami fokus di 3 isu itu. Oke, untuk aksi hari ini ya. Oke, jadi untuk aksi hari ini dipastikan tidak ada tuntutan agar meminta Presiden turun dari jabatan. Tapi untuk demo 11 April nanti jadi tetap dilakukan? Itu banyak varian, Mbak, banyak varian gerakan, itu banyak yang inisiasi. Untuk Cipayung Plus secara nasional memang kita juga udah di daerah-daerah udah ada yang bergerak ya melakukan aksi-aksi protes soal kenaikan harga dan sebagainya. Tapi untuk tanggal 11 belum ada instruksi kami secara nasional baik di LMND maupun di teman-teman Cipayung Plus. Tapi itu akan kami bicarakan dalam waktu dekat ini. Akan kami konsolidasikan dalam waktu dekat ini. Oke, jadi sampai saat ini memang belum ada pembahasan tapi nanti akan dikomunikasikan ya berarti ya?
ya akan dikonsolidasikan kembali. Oke, kita ke Mas Edi, ke Pak Edi Priyono. Pak Edi, kita lihat di beberapa hari terakhir ini eskalasi unjuk rasa meningkat, apalagi penolakan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Tanggapan dari Istana sendiri seperti apa? Kalau dari sisi unjuk rasanya, itu kan sebagai bagian dari demokrasi ya, hak konstitusional dilindungi oleh undang-undang. Asal tidak anarkis sesuai dengan ketentuan yang ada, nggak masalah. Ya. Kalau substansinya sebenarnya pemerintah bukan tidak ngapa-ngapain ya, pasti adalah alasannya dan itu sebenarnya bisa dijelaskan. Gitu. Misalkan yang paling gampang lah ya, kenaikan harga, katakanlah kita ngomong Pertamax ya. Pertamax itu kita itu kan net importir minyak ya. Jadi kita ini sudah bukan net eksportir. Jadi kita itu pada dasarnya adalah importir minyak. Jadi minyak di pasar dunia itu udah seratusan dolar per barrel gitu loh. Sedangkan kita mengimpor ya, belinya mahal ya, jualnya ya mahal. Nah kalau mengikuti harga keekonomian, Pertamax itu hitungannya tuh harusnya 16.000 per liter gitu ya. Nah sekarang kemudian pemerintah menaikkan melalui Pertamina ya. Bukan menjadi 16 tapi menjadi 12.500. Artinya sebenarnya masih tekor itu Pertamina itu. Jadi ini adalah jalan tengah ya, karena kalau dipaksa dengan harga yang lama, Pertamax yang lama 9.000-an itu tekornya banyak sekali. Dan kita sudah ada hitung-hitungan pada kebijakan fiskal dan keuangan sudah punya hitung-hitungan. Kalau tidak dilakukan kebijakan, subsidi kita tuh akan naik 100 triliun gitu, untuk energi. Oke, jadi kenaikan Pertamax itu disebut dari KSP merupakan jalan tengah gitu ya. Nah, kalau untuk minyak goreng curah sendiri seperti apa dari pihak Istana? Karena memang kita tahu di sejumlah wilayah di Indonesia memang masih langka. Betul. Nah, minyak goreng sekarang kan kita kebijakannya kan memang yang untuk pemasaran kan dilepas ke harga keekonomian. Jadi sudah tidak ada masalah dalam arti tersedia ya, meskipun harganya kemudian relatif tinggi ya. Nah kemudian yang curah itu kan ditetapkan harganya 14.000 per liter ya. Dan pemerintah memberikan subsidi karena itu juga di bawah harga keekonomian. Harga keekonomiannya sekitar 19 sampai 20.000. Jadi untuk setiap liter pemerintah itu membayar mungkin sekitar 6 sampai 7.000 gitu ya. Nah sekarang bagaimana prosesnya gitu. Ini kan ditangani oleh Kementerian Perindustrian untuk saat ini. Jadi Kementerian Perindustrian itu sudah melakukan pendataan produsennya itu siapa saja gitu ya. Dan itu sudah ada 75 produsen yang terdaftar. 75 produsen terdaftar beserta distributornya dan mereka sudah menaikkan perjanjian dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan juga komitmen dengan Kementerian Perindustrian untuk menyalurkan minyak goreng. Nah, cuma memang sampai saat ini penyaluran minyak goreng curah masih belum seperti yang diharapkan. Menurut catatan kami per 7 April itu baru tersalur sekitar 16% ya dari total minyak goreng curah yang menjadi komitmen dari para produsen. Dan di 10 provinsi itu masih belum ada penyaluran. Jadi ini memang butuh waktu ya. Oke, tapi kan kita melihat banyak sekali penolakan Pak Edi, baik itu dari mahasiswa maupun dari juga masyarakat Indonesia pada umumnya soal kenaikan harga bahan pokok, Pertamax, LPG dan sebagainya di tengah bulan Ramadan ini dan juga masih sulitnya ekonomi. Eskalasi peningkatan unjuk rasa masih akan terus berlangsung. Seperti apa nantinya? Tidak khawatirkah? Ya kalau pemerintah itu tidak melakukan kebijakan khususnya kalau terkait tenaga itu dengan senang hati ya. Ada kepentingan-kepentingan yang harus dipertimbangkan. Seperti yang pernah disampaikan Bu Menteri Keuangan ya, ada kepentingan tentang tentu saja daya beli masyarakat, ada kepentingan tentang pemulihan ekonomi, artinya unit usaha juga harus bergerak. Ada kepentingan keuangan negara, itu yang kita harus jaga semua, nggak bisa salah satu diabaikan. Jadi pada akhirnya ya kebijakan-kebijakan yang diambil dan kebijakan pemerintah itu tidak sedikit loh yang terkait dengan pangan itu. Untuk kedelai misalkan, kedelai itu disubsidi loh, kedelai itu 90% impor dan harganya tuh naik tinggi di pasar dunia, jadi harusnya itu tinggi. Nah pemerintah berkomitmen bahwa produsen tahu tempe itu mendapatkan kedelai dengan harga 11.000. Kalau ada selisih harga, itu ada subsidinya, anggarannya hampir 1 triliun tuh. Oke, kita ke Mas Asrul. Mas Asrul, ini kan memang ada disebut-sebut akan ada unjuk rasa lagi pada tanggal 11 April. Kalau tidak salah pada pekan ini juga Mas Asrul sempat diterima oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas salah satunya adalah soal kelangkaan dan juga kenaikan harga bahan pokok. Seperti apa? Ya Mbak, jadi sebelum aksi hari ini, kami dari Cipayung Plus memang diterima oleh Pak Presiden yang didampingi oleh Pak Mensesnek
pada saat itu. Salah satu aspirasi kami dalam pertemuan itu adalah menyampaikan soal kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga komoditas pangan, beberapa harga komoditas pangan. Kami melihat bahwa ini juga menjadi problem ya yang dirasakan oleh masyarakat dan perlu kami sampaikan. Meskipun dalam pendiskusian itu Pak Presiden menjelaskan bahwa ini juga dampak efek dari situasi global ya pasca pandemi COVID-19 dan ada juga situasi politik antara Ukraina hari ini dengan Rusia, itu akan berdampak juga terhadap perekonomian nasional. Tapi kita melihat bahwa benar soal BBM hari ini tergantung pada kenaikan harga minyak dunia. Indonesia ini kan salah satu negara importir net BBM dan LPG itu sebesar 65%, karena produksi kita hanya sekitaran 650 BOPD, sementara konsumsi masyarakat ada sekitar 1,30 juta. Memang ini agak jomplang, makanya kita menyerukan supaya pemerintah juga memperbaiki soal tata kelola migas kita. Satu sisi juga kalau misalkan harga BBM Pertamax ini diserahkan pada mekanisme pasar, seharusnya pemerintah ketika harga minyak dunia turun juga mengambil kebijakan untuk menurunkan harga BBM. Tapi kan itu nggak terjadi. Dan kebijakan menaikkan harga ini di situasi sekarang ini kami anggap ini kurang tepat karena pendapatan masyarakat belum pulih, banyak buruh sekarang, masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan belum terlalu terbuka. Makanya sangat riskan sekali soal kebijakan kenaikan harga pangan, soal BBM, LPG, dan PPN ini. Karena itu langsung dirasakan oleh masyarakat dan bisa mempengaruhi kenaikan harga atau produk-produk lainnya. Oke, jadi bisa dikatakan belum puas atau tidak puas dengan jawaban pada saat bertemu dengan Presiden, begitu Mas Asrul? Enggak, Pak Presiden kita tahu ya soal penjelasan Pak Presiden di istana, menjelaskan secara detail. Ya kita juga menerima itu, tapi kita memberikan masukan supaya ini bisa diperbaiki. Misalkan soal pangan kita, sudah seharusnya pemerintah melakukan swasembada pangan dong, secara besar-besaran. Terus soal pengelolaan migas kita, soal tata kelola migas kita dari hulu sampai hilir, itu harus dibangun proses industrialisasi nasionalnya. Karena kita masih menjadi negara importir. Negara importir 65% kebutuhan minyak mentah kita masih impor. Artinya kan di tengah situasi global akibat pandemi dan situasi politik hari ini yang sangat tegang, itu mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana tata kelola migas kita, soal pangan kita secara mandiri gitu. Oke, terakhir Pak Edi dari kantor staf Presiden. Bagaimana menanggapi ini? Banyak ternyata eskalasi unjuk rasa yang terus meningkat hari-hari ini karena tidak merasa keputusan dari pemerintah ini dirasa tidak meringankan beban rakyat begitu. Kalau dari sisi harapan pemerintah itu ya pertama pemerintah memahami, tentu saja kita memahami bahwa situasi sulit seperti yang tadi disampaikan Mas Asrul, kita memahami semua. Jadi kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada katakanlah kenaikan beban masyarakat, itu tidak dilakukan dengan enteng, ya itu berat ya. Dan itu satu. Yang kedua, kan ada kompensasi-kompensasi ya, ada bantuan langsung tunai ya, ada bantuan langsung tunai yang sifatnya reguler seperti dana PKH ya, program keluarga harapan, kemudian kartu sembako atau bantuan non tunai, itu kan program reguler. Kemudian ada program-program yang peninggalan bantuan-bantuan pada saat COVID ya, seperti banpres produksi usaha mikro, itu Bapak Presiden sudah menyampaikan instruksi untuk diaktifkan kembali. Kemudian BLT dana desa juga akan ada lagi. Kemudian yang baru adalah BLT minyak goreng dan sebagainya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk menjaga daya beli di tingkat menengah ke bawah. Tapi tentu saja tidak bisa untuk semua. Jadi tidak mungkin turun, yang solusi yang salah satu yang harus dilakukan adalah soal pendistribusian BLT kepada rakyat kurang mampu. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mas Asrul dari mahasiswa perwakilan kelompok Cipayung Plus, Muhammad Asrul, dan juga ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Edi Proyono telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mas dan juga Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak.